Perkenalkan, nama saya Regina Setiawati, NIM 193030 202057. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan pemahaman saya tentang keterampilan dasar mengajar atau biasa disebut micro teaching. Seperti yang diketahui, pembelajaran mikro atau micro teaching secara teknis bertolak dari asumsi bahwa keterampilan-keterampilan mengajar yang kompleks itu dapat dibagi menjadi unsur-unsur keterampilan yang lebih kecil. Setiap jenis keterampilan dasar mengajar tersebut dapat dilatih jauh lebih efektif dan efisien melalui pembelajaran mikro dibandingkan dengan pendekatan lainnya yang dilakukan sekaligus dalam situasi pembelajaran yang sebenarnya. Proses pembinaan kemampuan mengajar melalui pembelajaran mikro dilakukan secara sistematik mulai dari pemahaman hakikat pembelajaran, hakikat pendekatan pembelajaran mikro, persiapan penerapan pembelajaran mikro, mulai dari kegiatan observasi sampai dengan peragaan atau biasa disebut dengan simulasi. Nah, setelah memiliki pemahaman yang cukup terhadap keterampilan yang akan dilatih, biasanya kemudian dilanjutkan dengan latihan ke jenjang, yaitu latihan terbatas dalam simulasi-simulasi kecil. Kemudian latihan dengan teman sejawat atau biasa disebut dengan peer teaching, dan latihan di lapangan. Nah, ketika memasuki pada kegiatan latihan di lapangan atau di sekolah, biasanya setiap peserta tidak dilepas secara langsung atau dibiarkan sendirian berlatih, melainkan mulai dari mengajar dengan pengawasan penuh sampai dengan mengajar secara mandiri. Di dalam kegiatan pengalaman lapangan ini, para calon guru biasanya diberi kesempatan menerapkan berbagai jenis keterampilan mengajar yang telah dipelajari melalui pembelajaran mikro. Dengan demikian, untuk menguasai keterampilan dasar mengajar secara profesional tidak akan didapatkan secara turun-temurun atau dimiliki secara instan. Akan tetapi, melalui suatu proses latihan terprogram dan dilaksanakan secara berjenjang, dari mulai mempelajari konsep, membuat persiapan, melakukan simulasi secara terbatas, latihan terbimbing di lapangan, dan latihan mandiri. Nah, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan proses pembelajaran atau latihan penampilan mengajar melalui pendekatan pembelajaran mikro, terlebih dahulu harus melakukan dan membuat beberapa persiapan. Persiapan tersebut pada intinya terdiri dari dua bagian, yaitu pertama menguasai konsep atau teori pembelajaran termasuk jenis-jenis keterampilan dalam mengajar yang akan dilatih, dan kedua persiapan fisik yaitu menyangkut dengan sarana dan prasarana pembelajaran yang akan mendukung terlaksananya pembelajaran mikro. Salah satu kelengkapan yang sifatnya fisik yang harus dipenuhi dalam pembelajaran mikro yaitu membuat persiapan atau perencanaan pembelajaran mikro. Baik, sini kita akan masuk pada hakikat perencanaan pembelajaran, yaitu perencanaan dalam pengertian umum adalah proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai suatu tujuan yang akan ditentukan. Nah, perencanaan pembelajaran secara khusus adalah kegiatan merumuskan tujuan apa yang akan dicapai oleh suatu kegiatan pengajaran, secara apa yang akan dipakai untuk menilai pencapaian tujuan tersebut, materi atau bahan apa yang akan disampaikan, bagaimana cara menyampaikannya, alat atau media apa yang diperlukan. Unsur pokok yang dikembangkan dalam perencanaan pembelajaran itu meliputi pengembangan tujuan pembelajaran, pengembangan isi atau materi pembelajaran, pengembangan metode dan media proses pembelajaran, serta
Pengembangan evaluasi pembelajaran. Manfaat perencanaan pembelajaran sebagai landasan pokok bagi guru dan siswa dalam mencapai kompetensi dasar dan indikator yang telah ditetapkan, yaitu yang kedua sebagai memberi gambaran mengenai acuan kerja jangka pendek. Yang ketiga, perencanaan pembelajaran karena disusun dengan menggunakan pendekatan sistem, maka memberi pengaruh terhadap pengembangan individu siswa. Yang keempat yaitu karena dirancang secara matang dan penuh sebelum pembelajaran dan berakibat terhadap neuronal effect. Prinsip perencanaan pembelajaran itu pembelajaran pada dasarnya yaitu merupakan kaidah, ketentuan atau hukum yang berlaku yang harus dijadikan dasar pertimbangan oleh guru dalam mengembangkan rencana pembelajaran. Menurut PP nomor 19 tahun 2005, rencana pembelajaran tersebut ada dua jenis, yaitu silabus pembelajaran dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Perbedaan antara silabus dan RPP yaitu kalau silabus merupakan program atau rencana pembelajaran yang masih luas mencakup rencana atau program untuk satu atau kelompok mata pelajaran tiap semester. Adapun RPP merupakan program atau rencana yang sudah lebih spesifik, yaitu mencakup rencana setiap pokok materi kegiatan untuk setiap unit kegiatan pembelajaran. Karakteristik umum perencanaan pembelajaran antara lain yaitu memperhatikan karakteristik siswa, berorientasi pada kurikulum yang berlaku, urutan kegiatan pembelajaran dikembangkan secara sistematis, lengkapi perencanaan pembelajaran dengan lembar kerja dan lembar tugas atau instrumen pembelajaran lainnya sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan pembelajaran harus bersifat fleksibel berdasarkan pendekatan sistem. Nah, jadi prinsip pengembangan perencanaan pembelajaran antara lain itu ada spesifik, ada operasional, ada sistematis, dan ada jangka pendek. Model perencanaan pembelajaran. Mengembangkan rencana pembelajaran terdiri dari dua jenis, yaitu silabus pembelajaran dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa disebut dengan RPP. Pengembangan rencana pembelajaran dalam kegiatan belajar ini harus fokus, yaitu menyusun RPP sebagai pedoman. Operasional pembelajaran. Mengembangkan atau menyusun RPP pada dasarnya mengembangkan 4 komponen pokok pembelajaran, yaitu mengembangkan tujuan dan kompetensi, mengembangkan isi atau bahan ajar untuk mencapai tujuan, mengembangkan metode, alat, media, dan sumber pembelajaran, serta mengembangkan sistem penilaian. Langkah-langkah menyusun RPP yaitu menetapkan identitas mata pelajaran, menetapkan SK dan KD, merumuskan tujuan pembelajaran, menetapkan materi atau bahan ajar, menetapkan kegiatan pembelajaran, menetapkan metode, alat, media, dan sumber pembelajaran. Untuk menguasai secara profesional terhadap setiap jenis keterampilan dasar mengajar, ada dua hal sebagai persyaratan, yaitu menguasai dasar-dasar teori atau konsep, kaidah, hukum, atau karakteristik setiap jenis keterampilan dasar mengajar. Yang kedua ada melakukan proses latihan yang dilakukan secara terencana dan sistematis, mulai dari latihan dalam bentuk simulasi atau micro teaching, latihan terbimbing, dan latihan mandiri. Proses latihan tidak cukup hanya 1 atau 2 kali latihan, akan tetapi harus terus-menerus mengembangkan kemampuan baik melalui program prajabatan atau dalam jabatan. Baik, sekian
pemaparan pemahaman dari saya. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih.